Sobat Kontan, jumpa lagi dalam podcast Insight Kontan TV bersama saya Hafid Febri, dan seperti biasa saya didampingi Dengan Jumiati Partojo. ya. Pada podcast kali ini kita Ngobrolin ngobrolin soal rame-rame minggu lalu. rame-rame aksi demonstrasi ya. Nah, setelah hadir teman-teman bincang kita ini dengan Mas Sandi. Ya, Apa halo. kabar Pak Sandi? Baik, alhamdulillah. Mbak Dinda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Baik, ini tema yang atau isu yang lagi viral ya selama kurang lebih 2 pekan terakhir, aksi demonstrasi yang mengarah kepada aksi anarkis ya, yang terakhir diwarnai dengan penjarahan. Nah, banyak ekonom mengatakan bahwa aksi demonstrasi ini tidak lepas dari ketimpangan ekonomi di masyarakat nih. Jadi seperti api dalam sekam, ketidakadilan ekonomi itu begitu gampangnya menyulut emosi masyarakat. Artinya aksi ini lebih mencerminkan rasa kecewa, rasa frustasi, depresi masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kalangan ekonom analisanya seperti itu ya. Nah, bagaimana Pak Sandi, teman-teman di Harian Kontan juga apakah memotret kondisi yang sama di balik merebaknya aksi selama sepekan terakhir ini? Oke, Mas Hafid. Ya, kita pahami ya bahwa sepekan terakhir, 2 pekan terakhir itu pecah meletup aksi demonstrasi. Kalau kami melihat begini, ini kan ada hukum sebab akibat. Ada aksi demo, ada reaksi. Kenapa masyarakat itu turun ke jalan? Karena memang mereka tidak puas dengan kebijakan selama ini yang dilakukan pemerintah, ditambah tontonan yang dilakukan oleh para elit politik. Itu menyebabkan muncul semacam kemarahan ya. Karena mereka tuh nirempati. Para elit politik kita di tengah kesulitan ekonomi masyarakat. Jadi ada hukum sebab akibat di situ. Makanya kenapa pecah aksi demonstrasi, dan bahkan pada akhirnya kan cenderung kita tahu lah ya, aparat akhirnya berbuat ya kita tahu bahwa ya terlalu over dan ada timbul korban jiwa. Saya pikir ini ada kayak semacam sekat atau akses komunikasi yang tersumbat antara rakyat dengan pemimpinnya. Jadi sebenarnya awalnya itu kan memang rencananya mau mengungkapkan kekesalan ya. Betul. Untuk berdemo di hari Senin pertama ya. Ya, tanggal 25. 25 Agustus itu mau mengungkapkan kekecewaan. Ujung-ujungnya nih yang jadi pasal, yang jadi gelindingannya ini yang nggak terkontrol akhirnya ya. Pada akhirnya demikian, karena memang kita melihat bahwa itu tadi di saat publik atau masyarakat melakukan aksi demonstrasi, menyampaikan aspirasinya yang memang dilindungi oleh konstitusi ya, sudah pasti menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, artinya ada di saat yang sama tadi sepertinya anggota dewan, DPR, para pejabat itu kayaknya cuek aja. Kan di saat yang sama kan tanggal 25 kalau nggak salah kan juga ada yang namanya itu pelantikan, bagi-bagi penghargaan juga. Betul. Pada saat yang bersamaan. Terus nggak dengerin kan? Terus DPR juga kan melakukan kunjungan kerja juga, yang juga setengah disorot kinerjanya, baik itu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan seterusnya kan. Ya kinerjanya kan kita lihatlah, tahu sendiri. Termasuk tuntutan undang-undang RUU perampasan aset sampai sekarang nggak kelar-kelar. Ya, itu saya kira. Jadi momentum di mana pemerintah ya saat itu ya, pada saat sidang yang di DPR tanggal 17 Agustus. Di situ kan ada pengumuman kenaikan tunjangan fasilitas DPR yang diwarnai oleh aksi joget ya, para anggota dewan saat itu. Lalu muncul reaksi publik memprotes kenaikan tunjangan tersebut, yang cara penyikapan anggota dewan ini kurang bijak gitu ya. Dalam beberapa kasus anggota dewan ini cenderung justru menampilkan sosok yang arogan ya, defensif ya.
sehingga muncul gestur tubuh atau bahasa lisan yang tidak pada tempatnya. Tapi itu sebenarnya lebih ke trigger ya, Ya, Mas Andi ya? pemicunya saja ya. Lebih ke sekedar Betul, pemicu ya? betul. Hmm. Karena ada akar masalah yang memang tidak diselesaikan dan memang saya nggak tahu disadari atau tidak sama pemerintah. Sebenarnya akar masalahnya kan bukan di situ, itu kan cuma trigger. Gitu. Nah, problem inilah yang mungkin yang akan kita potret juga. Ngerinya itu jadi pengalih perhatian ya. Iya. Karena akar masalahnya ini yang harusnya diselesaikan tidak terselesaikan gitu kan, atau terlupakan bahkan gitu kan. Artinya akar masalah ini lebih ke problem-problem sosial ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat tadi ya. Antara lain misalnya kita bicara tentang fenomena meningkatnya lonjakan PHK ya. Data Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan Januari sampai Juni itu ada 43.500 pekerja terkena PHK. Lalu bicara data kemiskinan BPS juga ada, walaupun ada penurunan ya, 24 juta di Maret 2025, turun tipis dibandingkan September ya, 2024 itu 24,06 juta. Tapi yang menjadi persoalan kan kelompok rentannya ini sangat besar. Kelompok rentan dengan pengeluaran per kapita 1 juta per bulan itu di angka 100 juta ya Mbak Dinda ya. Ini yang sangat rentan. Kemudian tabungan masyarakat ya, kelas menengah yang rata-rata ini 99% loh tabungan di perbankan itu yang rata-rata tabungan 100 juta ke bawah ya. Itu rata-rata hanya 1,1 juta. Kemudian sementara tabungan masyarakat kelas atasnya yang 2 miliar ke atas itu saldonya terus meningkat. Nanti kalau kita bicara ketimpangan ya. Nah, udah kelihatan sebenarnya. Sebenarnya terlihat dari ini ya. Dari angka-angka. Iya. Kalau dari sisi data perpajakan gimana Mbak Dinda? Memang ada ini enggak? Ada penjelasan yang menguatkan fakta itu enggak bahwa ada lonjakan misalnya pengangguran dari sisi PPh-nya. Kemudian ada penurunan konsumsi masyarakat dari sisi PPN yang mengalami penurunan. Sebenarnya kalau dari sisi perpajakan ya, penerimaan pajak, ini datanya baru sampai semester 1 2025 yang dirilis sama Kementerian Keuangan. Itu secara neto memang semester 1 itu masih turun 6% sekitar 6-7% year on year ya. Nah, untuk apakah data PHK tadi terpotret di penerimaan pajak, kalau dicek dari data Kemenkeu memang di penerimaan PPh orang pribadi itu ternyata meningkat memang di semester 1 ya. Double digit, tapi saya harus cek angkanya, agak lupa. Kemudian itu tadi satu. Terus terkait konsumsi rumah tangga, terkait ya konsumsi masyarakat itu juga dari data perpajakan penerimaan PPN dan PPNBM-nya masih kontraksi 20% year on year. Turun 20% ya. Nah, artinya dari situ kita bisa lihat ya konsumsi masyarakat seperti apa. Walaupun dari data BPS yang terbaru menyebutkan bahwa ekonomi kita tumbuh 5,12%, terus konsumsi rumah tangganya tumbuhnya 4,97%, tapi BPS menyebutkan bahwa itu karena ada shifting konsumsi ya dari belanja yang offline terus ke online ke e-commerce, tapi memang belum tercermin nih di data penerimaan pajak seperti itu. Dan itu diperkuat sama data-data indikator konsumsi yang lain kayak penjualan motornya turun, penjualan mobil turun, kemudian semuanya turun. Kredit turun, konsumsi tumbuh melambat seperti itu sampai kinerja manufaktur ya, PMI manufaktur bulan Juli itu masih kontraksi. Walaupun memang di Agustus ada perbaikan ya, PMI manufakturnya udah di fase ekspansi 51 bulan Agustus. Terus kemarin data terakhir neraca perdagangan kita surplus lagi, dan surplusnya gede sih 4 miliar sekian. Terus apalagi tuh 2 itu sih maksudnya udah di Agustus ini memang ada perbaikan gitu, tapi memang sampai Juli kemarin itu masih turun gitu. Artinya dari sisi makro ini terpotret semua ya, adanya
penurunan aktivitas ekonomi masyarakat, daya belinya turun dari realisasi penerimaan PPN yang terkontraksi 20% tadi. Lalu lonjakan PHK juga tercermin dari meningkatnya PPh 21 ya. Dan tergambar juga dari aktivitas penjualan otomotif ya segala macam. Lalu di sisi lain tiba-tiba pemerintah menaikkan anggaran tunjangan DPR ini ya Mas Andi ya. Salah satunya. Iya. Tapi sebenarnya kecil ya. Ya sebenarnya kecil. Angka itu sebenarnya nggak sebesar, tidak sebesar efisiensi yang lain. Efisiensi yang lain yang sampai kalau nggak salah 300 triliunan ya totalnya. 300 triliun. Ya. Jadi kalau saya melihat begini, oke, satu hal ya, bahwa di saat pemerintah melakukan efisiensi anggaran, tiba-tiba anggaran DPR Dinaikkan. naik. Itu kalau kita lihat data sih Mencederai. ya. Kalau kita lihat data kan kalau nggak salah kurang dari 10 triliun gitu kan. Anggaran DPR ini. Anggaran DPR untuk 2025 gitu. Meningkat dari tahun 2024 lah ya. Nah, problem lain sebenarnya adalah kalau menurut pandangan saya ya, itu memang problem fiskal yang memang belum tuntas diselesaikan sama pemerintah. Misalkan ini juga kan ada penghematan TKD ya, transfer ke daerah. Dan ini kan akhirnya kan meletup tuh ketidakpuasan di daerah akibat pemerintah daerah, pimpinan atau kepala daerah itu menaikkan PBB tanpa disertai juga komunikasi publik yang baik, yang bagus. Ketika masyarakat melakukan protes gitu segala macam, ingin berdialog, malah dianggap remeh dan juga ditantangin. Silakan kalau pengen demo 50.000 gitu kan. Akhirnya beneran terjadi kan. Nah, ini saya pikir harus komprehensif juga pemerintah melakukan mitigasi. Jadi nggak cuma memangkas gaji dan tunjangan anggota DPR. Iya, karena memang porsinya kecil. Tapi ini juga penting kita concern, kita awasi juga. Cuma kan ada hal yang jauh lebih penting. Itu tadi ini harus dibenahi nih. Anggaran MBG yang sebelumnya kita selalu MBG sekarang berapa sih? Ya, yang kalau sudah tersalurkan? Yang sudah tersalurkan itu per Juli 7,9 triliun. Sementara di Pagu anggarannya kan 71 ya, walaupun dinaikin lagi kalau nggak salah. Outlooknya 116 ya. 116 untuk tahun ini. Artinya belum ada 10%. Nggak ada pergerakan sama sekali di sini ya. Betul. Ini kan juga kan yang menimbulkan satu tanda tanya, yang kedua kenapa daya serapnya itu rendah. Sementara kan masyarakat kan butuh juga kan perputaran roda ekonomi di daerah. Artinya kemarin kan dana-dana ini kan saya salah satu yang paling gampang lah ya, yang kelihatan itu kan yang TKD ini ya. Ini kan selama ini kan digulirkan lewat pemerintah daerah, itu udah berjalan selama ini kan nggak ada masalah gitu kan. Jadi pemerintah bisa jadi agen pertumbuhan gitu kan. Sekarang ini kan dengan itu ditarik, kan harusnya MBG inilah yang jadi pemicu untuk pertumbuhan. Nah, ini nggak bergerak-gerak nih ya. Dan artinya apa ya? Artinya itu kan perlu dievaluasi. Iya. Betul. Belum lagi kan ada kasus-kasus keracunan segala macam. Ada Koperasi Merah Putih juga ya. Sekolah rakyat. Karena terlalu banyak program yang belum bergerak nih. Iya benar. Program yang artinya kita ini disuruh puasa dulu kayaknya. Yang mendapat alokasi anggaran yang besar semua ya, MBG, Koperasi Merah Putih ya. Oke. Jadi sebenarnya Mas Andi, ini artinya ada dua kombinasi faktor ya. Artinya kalau kita bicara apa sih yang melatar belakangi atau yang mendasari munculnya gerakan sporadis yang mengarah kepada aksi-aksi anarkis belakangan ini. Artinya satu, ada problem ekonomi di masyarakat, ketimpangan ekonomi, ketidakadilan ekonomi atau himpitan beban ekonomi yang makin berat nih yang dirasakan masyarakat belakangan ya kan. Di tengah lonjakan harga, di tengah gaji yang pas-pasan, lonjakan PHK, lapangan pekerjaan yang terbatas, utang nambah lagi. Di satu sisi pemerintah kan bisanya naikin pajaknya. Nah, itu. Di daerah naikin PBB. Makanya kemarin rumah Menkyu kena sasaran itu mungkin salah satunya ya karena dianggap sebagai salah satu tokoh penting yang kerjanya naikin pajak. Aku sih nggak setuju ya dengan ide penjarahan ini ya, karena kan ya ada juga ide bahwa itu
supaya ini kan alasannya supaya didengar, dilakukan di di pelabuhan, di bandara kayak gitu. Sebenarnya tujuannya apa ini gitu kan akhirnya kan jadinya. Ini sebenarnya kan kalau misalnya memang pemerintah mau dengar kan cukup di tempatnya aja gitu kan, nggak harus jadi bikin rusuh semuanya gitu kan. Betul, ya. Apalagi sampai menjarah private gitu loh. Betul. Ya kan? Saya sependapat bahwa aksi penjarahan di rumah bahkan itu rumah pribadi ya. Rumah pribadi. Padahal kan sebenarnya kan ini kalau kita tarik dari sisi institusi, kan ini kan sebenarnya kebijakan Kementerian Keuangan secara yang keseluruhan, secara keseluruhan yang tidak terlepas juga dari arahan presiden dong. Jadi nggak bisa serta-merta ini langsung salahin satu orang dan itu sosok kita tidak gini, maksudnya dalam banyak hal kita tidak sependapat dengan kebijakan Menteri Keuangan. Tapi kalau dalam hal ini kita nggak cocok lah. Maksudnya kita menentang lah. Nggak boleh aksi-aksi penjarahan secara di rumah pribadi. Itu justru menimbulkan publik jadi nggak cerdas juga dan tidak mencerdaskan. Dan ini juga bukan menyentuh solusi. akar masalah ya. Betul, Akar masalahnya balik lagi akar masalah nih ya. Akar masalahnya kan bukan di situ. Ya artinya akar masalah mengatasi problem ini artinya pemerintah kan harus bisa menyentuh akar persoalan. Betul. Salah satunya mengatasi ketimpangan ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Ya. Sekarang ini kan. Iya betul. Makanya tadi saya bilang ini problem fiskal. Ada satu hal yang memang mestinya harus disampaikan juga secara terbuka oleh pemerintah kepada publik. Kenapa anggaran-anggaran unggulan Presiden Prabowo sampai sekarang masih macet? Tidak terserap dengan baik. Kalau seandainya pun terserap, itu mungkin bisa jadi satu kita lihat gitu kan. Tentunya akan ada evaluasi juga. Gitu. Sementara kan ketika TKD diturunin, otomatis kan pembangunan di daerah kan macet. Dan ini juga sudah disampaikan oleh kepala daerah bahwa efeknya nanti terutama di 2026 itu akan macet pembangunan karena tadi kan lumayan gede kan. Makanya sebelum saya pikir ini masih ada ruang lah bagi pemerintah untuk diskusi lagi bersama-sama untuk kira-kira direvisi lah APBN. Nah, Mbak Dinda, di semester kedua ini gimana peluang fiskal pemerintah untuk mendorong roda ekonomi ini agar bisa bisa berputar lebih kencang sehingga aktivitas ekonomi masyarakat ini bisa lebih membaik lah artinya. Kemarin tuh Pak Menko Erlangga udah menyebutkan ya bahwa di semester kedua ini pemerintah akan memberikan beberapa stimulus baik untuk sektor kredit, pembiayaan, untuk sektor pariwisata. Sektor pariwisata tuh ada diskon tarif pesawat, ya tiket segala macam, tarif tol juga, sama untuk kebijakan-kebijakan untuk sektor perumahan kayak PPN, DTP. Perumahan itu 100% dilanjutkan sampai akhir tahun. Nah, kita juga udah nulis nih di headline konten edisi hari apa Selasa ya. Jadi tapi memang dari sisi pengamat ekonomi menyebutkan bahwa insentif-insentif itu memang belum cukup untuk betul itu hanya sifatnya temporer, bukan yang substansial, bukan yang jangka panjang juga. Jadi memang harus ada gebrakan nih dari pemerintah. Saran mereka apa? Insentif seperti apa yang dibutuhkan kelas menengah nih ya berarti ya? Kalau kelas insentif atau lebih ke kebijakan ya. Salah satunya ini dari aku sebut namanya nggak apa sih? Ekonom dari direktur eksekutifnya Kelios ya, Bima Yudhistira, beliau menyebut bahwa yang paling cepat itu pemerintah kalau bisa nurunin PPN jadi 8%. Itu untuk konsumsi masyarakat. Seperti itu salah satunya gitu. Jadi memangkas tarif PPN menjadi 8% salah satu tawarannya ya. Iya, dan sebenarnya kalau di undang-undang tuh masih bisa sih ya, karena kan tarif PPN tuh ada kisarannya kalau nggak salah 5 sampai berapa persen tuh, 15 atau berapa. Jadi memang kalau 8% masih bisa gitu. Iya, karena memang kelas menengah ini yang lagi butuh bener sentuhan insentif lah ya dari pemerintah yang selama ini memang nggak banyak tersentuh gitu loh. Menengah yang hilang. Iya. Ya termasuk mungkin wacana menaikkan PTKP misalkan. Penerimaan tidak kena pajak. Itu juga sebenarnya kan menyentuh
kalangan kelas Kalangan menengah, Kelas biar menengah. daya belinya naik. Karena selama ini kan sebenarnya pemerintah selalu subsidi doang ya. subsidi ke golongan memang masyarakat bawah ya. Oh. Diskon tarif listrik maunya Oh ya ya, dilanjutin heeh, ya. betul Nah, dilanjut. diskon Karena tarif itu listrik. lumayan berdampak. kena. Iya, Iya. betul. heeh. Hmm. Dan sayangnya itu sempat masuk nih di daftar insentifnya pemerintah, Lalu tapi dihapus. di cancel. Hmm, Iya hmm. kayak gitu. Iya, Agak iya. ini ya. Artinya pemerintah sekarang dalam jangka pendek harus fokus meramu aneka insentif berbasis kelas menengah nih ya. Artinya prioritas yang membidik kelas menengah untuk membantu mengungkit masyarakat di kelompok ini, karena ini memang kelompok paling signifikan ya dari total Konsumsi ya. populasi Mm-mm. kita Ya, ini. dalam jangka pendek pasti itu. Kan Hmm. jangka menengah, jangka panjang misalkan Hmm. menambah lapangan pekerjaan, Ya, terus menarik juga investasi. investasi Hmm. biar supaya perekonomian merata. Iya. Itu Iya, menengah kalau panjang. ekonominya kondusif, Hmm. artinya masyarakatnya ekonominya tenang, masyarakat juga nggak bakal gampang tersulut seperti Betul. sekarang Iya, ini ya kan. iya. Ditambah cara elit politik merespon kritik itu Iya. harus lebih Betul. elegan, Iya, ya kan? komunikasi Iya. ya. Karena kombinasi dua faktor tadi kan, Iya. satu ekonomi masyarakat sedang tidak baik-baik, Mm-mm. ditambah cara pejabat dan elit politik merespon kritik dari masyarakat dengan cara yang sangat arogan kan? Mm-mm. Iya. Ini, Sama satu lagi, cara aparat juga lebih persuasif dalam Oke. menangani aksi massa. ya, ya. Itu juga jangan sampai memprovokasi, kan kita Mm-mm. juga tahu kan bahwa nggak mungkin juga nih ujuk-ujuk masyarakat tiba-tiba dengan kesadaran langsung melakukan penjarahan. Ini Iya, kalau iya. nggak ada yang Kalau nggak dipicu ya, artinya dalam kasus kemarin ini, ya pemicunya adalah dilindasnya ojol si Avan itu ya, kawan Avan oleh kendaraan Kurniawan, rantis Brimob. Kalau mungkin nggak terjadi peristiwa itu, mungkin tidak seliar ini kemudian Iya. aksi Iya. tersebut. Iya, ya artinya kan itu kan tidak persuasif kan, Ya. dengan cara-cara represif. Mm-mm. Dan cara aparat melakukan pengamanan aksi demonstrasi kemarin pun akhirnya menjadi banyak perhatian dari banyak kalangan. Bukan Sampai- bukan cuma dalam negeri tapi luar negeri, Iya, masuk sampai PBB. PBB juga, Iya. iya. Hmm. Concern mereka untuk menghimbau aparat Iya. Indonesia untuk mengedepankan cara-cara yang lebih persuasif. Betul. Nah, Tapi ini balik lagi nih ke akar Iya. masalah nih. Iya. Kita di akar masalahnya kan memang Akar kesenjangan. masalahnya kesenjangan. Iya, Iya, ekonomi. maksudnya dari sisi pertumbuhan Hmm. ekonomi ini kan Mm-mm. kesenjangan itu dalam artian pertumbuhan yang sekarang ini kan belum muncul nih, belum kelihatan ya kan. Iya. ya. Nah, program-program unggulan ini mungkin perlu didesak juga untuk evaluasi ya. Iya. Segera evaluasi gitu Ya, kan. saya pikir itu penting ya untuk dievaluasi, setidaknya misalkan anggarannya itu nggak sampai sebesar itulah. Ya. Kayak anggaran MBG. Artinya anggaran yang tadinya di sini mungkin bisa dialihkan Ya. ke mana? Dialihkan, ya. gitu ya. Mm-mm. Misalnya untuk insentif kelas insentif menengah. kelas menengah tadi. Atau Artinya- TKD. Iya, artinya Nah. ketika Presiden Prabowo langsung artinya tampil di depan saat ini konpres menjelaskan kebijakan-kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Mungkin Betul. kondisi bisa menjadi lebih kondusif ya. Iya. Artinya dia langsung bla 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 bla. Betul. Kami umumkan aneka insentif buat masyarakat. Salah satunya diskon tarif Dan listrik. ya, dan Apa? ini salah satunya sih menurut gue ya yang agak bikin mungkin untuk kalangan yang sekarang lagi terdesak dengan ekonomi. Insentif-insentif itu mungkin melegakan ya, tapi untuk orang-orang yang melihat bisa agak jauh gitu kan. Kalau hanya diberikan insentif itu kan kayak dikasih permen aja gitu loh. Balik lagi nih masalah akar nih. Kalau akar masalahnya tidak diselesaikan gitu kan. Kalau masalahnya gini, ini harus evaluasi. MBG dan segala macam ini harus evaluasi segera. Itu kan cita-citanya akan bisa menggerakkan perekonomian kita. Bahkan bisa sampai 8% gitu kan. Nah, tapi kalau itu kan kompleks, Fit. Iya. Untuk mendirikan satu dapur kayak gitu tuh kan kompleks ya. Supply chain dan segala macam itu harus didesain gitu. Nggak bisa tiba-tiba jadi gitu kan kayak gitu. Betul. Iya. Nah, ini yang kejadian sekarang itu kan begitu gitu kan. Akhirnya nggak jadi semua, makanya ada keracunan ya. Iya. Ya, salah Sering satu. keracunan gitu. Betul. Ya, setuju Oke. saya. Memang harus. Karena cita-citanya menggerakkan Iya. UKM semua nih. Iya. UKM, petani, peternak gitu kan. Ceritanya kan begitu ya. Betul. Cita-citanya begitu. Iya, tapi mungkin nggak misalnya Din, di semester 2 ini pemerintah mereposisi lagi anggaran
Artinya yang sudah ditetapkan pagu-pagunya untuk MBG seperti tadi Pak Ujum katakan, kemudian tiba-tiba diracik ulang demi ekonomi berputar lebih kencang di semester kedua. Misal langsung dialokasikan nih ke sektor-sektor yang lebih cepat pergerakan ya, misalnya kayak infrastruktur misalnya atau yang lain. Kayaknya sih Artinya udah realistis Kayaknya lah ya. mungkin aja sih Gimana sih? sebenarnya Bisa tergantung aja ya. tergantung kemauannya tergantung pemerintah kan pemerintah ya. ya. Tergantung visinya ya. Betul, political will ya kalau kata ini kan. Oke. Kayak gitu sih. Oke. Karena tinggal berapa bulan lagi nih? September, Oktober, November, Desember ya. Bulan lagi untuk ngejar berapa? 90%. Iya. Iya. Oke, Sobat Kontan, kita bisa lebih memotret ya, artinya fenomena apa, gelombang demonstrasi yang cukup besar, masif, bahkan mengarah kepada aksi-aksi yang brutal, penjarahan. Di satu sisi itu mencederai demokrasi kita dan membuat suasana kehidupan berbangsa menjadi tidak kondusif, ekonomi menjadi terganggu. Tapi di sisi lain kita juga melihat itu sebagai suatu fenomena yang terkadang bisa kita katakan fenomena yang wajar terjadi ketika kondisi ekonomi masyarakat dalam himpitan yang demikian berat. Di tengah kondisi ekonomi, ketimpangan ekonomi, tekanan ekonomi, masyarakat meluapkan rasa kecewa, frustasi, amarahnya melalui aksi-aksi turun ke jalan misalnya. Artinya apa? Pemerintah harus melihat pesan di balik meluapnya kemarahan publik tersebut. Pesannya apa? Pesannya bahwa pemerintah harus segera mengatasi persoalan ketimpangan ekonomi ini. Iya. Kan? Seperti yang sudah kita bahas bersama di sini, ada dua kombinasi utama sebenarnya yang memicu pecahnya aksi-aksi anarkis yang mengarah kepada penjarahan, yaitu ketimpangan ekonomi dan cara pejabat serta elit politik menyikapi kritik masyarakat yang tidak bijak, cenderung arogan, cenderung hedon misalnya kan. Ya kan, seperti berapa yang ditampilkan oleh anggota DPR kemarin kan, justru seolah-olah menantang dengan gaya hedon mereka. Itu yang semakin membuat publik kecewa, marah ketika mereka dalam kondisi susah, sulit, mereka butuh penjelasan, butuh keadilan, tapi dijawab dengan cara yang seperti itu. Baik, Sobat Kontan, semoga kondisi ini bisa segera berlalu. Artinya kehidupan perpolitikan, kehidupan bermasyarakat, sosial, ekonomi ini bisa menjadi lebih kondusif sehingga perahu Indonesia ini bisa berlayar dengan lebih tenang menuju cita-citanya ya, yaitu ekonomi tumbuh berapa, Din? 8% ya. 8%. Baik. Terima kasih Sobat Kontan. Moga-moga nggak cuma di kertas ya. Iya. Kita nantikan episode Insight Konten TV berikutnya. Salam cuan. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.